Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam ke arwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar yaitu surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini terdiri atas 19 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Ayat 1 sampai 5 dari surah ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama sekali diturunkan, yaitu di kala Nabi Muhammad bertafakkur di Gua Hira. Sebelum ajaran agama Islam datang, peradaban kota Makkah sangat terbelakang, yang mana ketika itu orang-orang yang kaya akan semena-mena terhadap orang-orang yang miskin. Di sekeliling Arab juga banyak orang yang membunuh ketika bayi perempuan terlahir, karena itu merupakan suatu aib. Ada yang main judi, ada yang minum minuman keras. Begitulah merajalelanya kemaksiatan di kala itu. Suatu riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi, yang mana dalam mimpinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh. Maka setelah mendapatkan mimpi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan pergi ke Gua Hira untuk bertafakkur. Beliau beribadah di sana setiap malam selama beberapa hari, hingga pada 17 Ramadan datanglah malaikat Jibril kepadanya. Rasulullah pun disuruh, "Iqra, bacalah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Ma ana biqori, saya tidak pandai membaca." Hingga sampai 3 kali Rasulullah disuruh untuk membaca Iqra sambil mendekap Rasulullah, hingga Rasulullah merasa kesusahan. Kemudian malaikat menyuruh beliau membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan bacaan surah tersebut, sang malaikat pun meninggalkannya pergi. Kemudian Rasulullah pulang dengan keadaan gelisah dan menggigil seperti demam. Sesampainya di rumah, beliau meminta Khadijah, istrinya, untuk menyelimutinya. Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang dialaminya kepada Khadijah. Seraya berkata, "Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku? Sungguh aku merasa khawatir atas diriku sendiri." Khadijah pun menjawab, "Tidak, bergembiralah engkau demi Allah. Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali persaudaraan." Dari peristiwa inilah Nabi Muhammad SAW dikukuhkan statusnya sebagai seorang Rasul. Dengan ini